Oke guys, lanjut lagi Jarot. Jadi hari ini kita lagi bersihin throttle body si Jarot. Nih bisa dilihat kondisinya, buset, kotor banget. Jadi ini lagi kita tune up. Busi 4 biji udah kita cek, coil juga 4 biji udah kita cek, injektor udah kita cek, semuanya aman. Cuman soket injektor dan soket coilnya seperti biasa beberapa ada yang rapuh. Jadi untuk penggantiannya nanti aja, nggak di video sekarang guys. Jadi ini kita lagi bersihin dulu throttle body karena mobil ini mesinnya itu langsamnya nggak enak, apalagi kalau pagi guys. Jadi ketika kita hidupin kondisi mesin dingin, dia tuh ngeraung mobilnya, turun ngayun gitu. Nah ketika kita coba bejek gas, dia nggak ada berbet, nggak ada pincang. Jadi otomatis ya kalau nggak dari sensor map ya biasanya throttle bodinya kotor. Dan buktinya nih, throttle bodinya kotor banget tuh. Jadi itu air di nampan, itu air dari bukan air sih, itu carbo cleaner. Itu sisa dari semprotan-semprotan gini nih yang turun ke bawah tuh, airnya hitam kayak gitu guys. Ini buset, berapa tahun ini nggak dibersihin. Oke, throttle body sudah kita bersihkan, sudah kita pasang balik ke mobilnya. Sekarang kita coba hidupin dan kita coba scan. Karena dari kemarin kita beli mobil ini, itu belum kita coba scan. Jadi kita lihat nanti di history scannernya apa aja yang muncul nih. Nah jadi itu di pinggir tampilan scanner kita munculin. Nah ini software untuk Toyota minta update dulu. Jadi kita update dulu sebelum kita scan. Nah udah komplit. Sekarang kita lanjut ke scanner guys. Nih koneksi dulu ke Bluetoothnya. Jadi untuk koneksi scanner ini pakai Bluetooth ya. Kita pilih manual select aja, manual select, terus tunggu lagi. Kita pilih others, lanjut without smart key. Nah udah muncul nih. Oke. Lanjut kita scan. Nah, prosesnya seperti ini. Kita coba health report dulu, kita cek keseluruhan. Nah ECM SCT ada satu muncul, airbag 2 karena airbagnya lagi dicopot. Terus ada combination meter muncul satu guys. Jadi ini ada berapa, muncul banyak. Stability malfunction, ini mah bekas apa ya dulu kayaknya. Nah ini satu lagi. Ini airbag nih, setir lagi kita buka. Satu lagi. Ini kita clear aja semua. Oke, aman. Itu yang muncul masih airbag karena airbagnya lagi kita buka. Kita scan ulang dan nanti kita lihat hasilnya apakah udah bersih. Airbagnya masih muncul 2 guys karena belum kita pasang. Oke, sisanya bersih. Jadi di mobil ini sekarang udah nggak ada error di bagian elektrikalnya, di bagian sensor-sensornya aman semua. Jadi udah scan segitu aja. Lanjut lagi. Jadi hari ini kita mau bersihin bagasi ini. Jadi tarikan bagasinya ini, selingnya atau talinya putus. Kayak hubungan kamu nih sama pacar kamu nih, putus, nggak direstuin orang tua kali. Nah ini kita ngebuka bagasinya manual. Nih pakai kunci lemari. Mana kuncinya nih, punten, kuncinya diambilin dulu. Nah colok, putar. Ya lemari gimana sih, ces ya. Nih waduh, apa namanya nih, bagasinya acak-acakan banget. Jadi sekalian sambil kita bersihin bagasi, interiornya pun pasti kita bersihin karena ini kotor banget dan bau coy, bau kaki ini. Oke, jadi ini untuk
tuas pengait apa namanya, tuas pengait untuk buka bagasi sama tutup bensin tuh. Nanti kita copot dulu, terus kita lihat kondisinya seperti apa. Oke guys, ini udah kita copot. Nah, jadi ini loh. Putus guys, tuh kan? Ya seperti yang saya bilang tadi, putus. Nih, putusnya lumayan panjang ternyata di tengah nih. Hampir di tengah lah. Jadi untuk apa namanya? Untuk kabel tarikan bagasi nanti kita ganti baru. Untuk tarikan tuas bensin kayaknya masih normal deh. Kemarin masih normal. Cuman nggak tahu. Ini kita lanjut lagi nurunin dulu jok, karpet segala macam kita turunin semua karena mau dibersihin total untuk di bagian interiornya. Nah, jadi ini adalah pengganti nih si tali bagasi, tarikan bagasi. Kita ganti pakai original dong pastinya ya kan. Nah, jadi semua part di video ini bisa teman-teman order langsung ke WA aja. Karena saya nggak punya lapak Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi ngedisplay barang biasanya saya di apa namanya? Di Instagram sama di TikTok. Kalau untuk order langsung aja ke WhatsApp. Gitu, oke. Nah, lanjut guys. Ini interior udah trondol nih. Tuh, ya kan, sudah kita bongkar semua. Karpet dasarnya udah kita bongkar. Terus jok-jok juga udah kita turunin. Tuh. Jadi ini kondisinya ya kotor-kotor kayak gini lah ya. Tapi ini nggak ada karat, nggak ada kropos. Kotor kayak gini ya. Ya kayaknya wajar sih mobil bekas taksi ya kan. Mobil bekas taksi mau berharap bersih kayak gimana sih. Nah, makanya ini mau kita bersihin supaya nanti lebih bersih lagi. Oke. Dan ini kemarin nih di bagian sini tuh basah ternyata guys. Busa penahan untuk pijakan kakinya. Nih, kemarin kan joknya berjamur tuh. Nih. Karena udah pasti ciri-cirinya basah, karpetnya basah itu jok, apalagi joknya udah jok kulit, itu pasti berjamur. Kalau nggak dipakai sekitar 3 hari sampai seminggu lah mobilnya didemin, pasti berjamur gitu. Nah, ini kita jemur dulu aja, nanti biar kering. Habis itu kita semprot pakai pewangi lah, biar nggak bau apek ya kan. Ya kebayang nggak sih baunya kayak gimana nih mobil. Nah, untuk bagasi juga ini wow banget ya, wow. Kita buka dulu. No. Nih, menyimpan air di sini ya, guys. Tuh. Ini airnya mungkin udah umurnya lebih dari 6 bulan mungkin ya, udah kayak begini, buset. Untungnya ini nggak ada jentik nyamuknya, guys. Nih. Ini bukan air kopi ini. Ini air hujan yang bocor lewat stop lamp terus turun ke sini. Dan ini nggak pernah dicek sepertinya sama pemilik sebelumnya. Ini kita colok dulu aja karetnya. Di sini ada karet nih guys. Ini kita colok. Oh. Orang bedahkeun, kalau bahasa Sunda mah bedahkeun guys, dibedahkeun caina ya. Kita buang airnya ya kan. Di sini juga ada karet, kecolok aja nih. Satu lagi di sini nih karet nih, kita congkel juga. Susah lagi. Nah, udah mulai kebuka. Susah ya. Susah guys, starter. Ah, ini udah kebuka nih. Nah, jadi ini kita semprot dulu pakai jet cleaner sampai bersih. Tuh. Air yang coklat ini kan karena saking lamanya di sini nih, udah kayak air kopi coy. Ya pokoknya ini kita semprot dulu, kita bersihin. Dan untungnya mobil bekas taksi ini bekas taksi blau ya, blau biru. Ini di bagian bagasinya itu udah dilapis sama anti karat. Gitu, kebayang nggak nih kalau nggak dilapis anti karat? Buset, udah pasti berkarat sama kropos ini. Tuh, ini kita bersihin dulu aja, nanti sampai bersih kita lap-lap dulu. Habis lap ya nanti kita tiban ulang pakai flint coat, pakai anti karat yang baru guys. Ya kan,
Ya ini kata pemilik sebelumnya sih mobil ini jarang dipakai dan ya dirawatnya juga sedapatnya aja, jadi ya wajar aja kondisinya kayak gini ya kan. Tuh. Ini kemarin sudah kita cek pas kita ngambil unit nih guys. Kita berani ambil karena yang nggak ada keropos gitu. Nah, kita semprot dulu aja sampai bersih. Ya pokoknya sampai air warna kopi tadi tuh hilang tuh. Oke. Nih videonya kita cepetin aja ya, lama soalnya nih. Oke guys, ini sudah selesai kita semprot dan sudah selesai kita keringkan. Jadi tampilannya seperti ini guys. Nih. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya. Ini nggak ada keropos, nggak ada karat, aman pokoknya nih. Karena alhamdulillahnya ini udah dilapis anti karat. Beda cerita kalau misalnya ini belum dilapis anti karat, udah pasti tuh keropos ya kan, karat tuh pasti ada. Ini alhamdulillah aman nih. Jadi sebegitu pentingnya anti karat nih. Jadi ini bakal kita lapis ulang pakai anti karat baru, pakai Flynn coat biar lebih rapih dan lebih aman aja nanti kalau misalnya bocor lagi atau kena air lagi. Tapi kalau bocor kayaknya sih enggak, nanti kita pastiin nggak ada air yang bocor dari stop lamp guys. Oke, jadi ini kita lapisin dulu pakai anti karat baru guys. Oke guys, ini udah selesai kita kasih anti karat baru, kasih Flynn coat. Tuh tampilannya sekarang lebih rapi, hitamnya lebih pekat. Ini tinggal nunggu kering aja. Jadi untuk yang kita kasih lapisan anti karat cuma di bagian bagasi aja, bagian depan di kabin enggak, karena ya masih bagus. Sayang aja kalau di Flynn coat ya kan. Oh. Jadi kayak gini guys, ini masih basah nih Flynn coatnya. Mungkin besok atau lusa dia kering. Soalnya kalau Flynn coat tuh rada lama dia keringnya. Nanti juga keringnya dia jadi keras. Gitu oke. Nah ini untuk kabel-kabel nih, ada kabel sensor mundur. Posisinya masih kurang enak ya kan, kabel-kabelnya juga masih acak-adut kayak gitu. Ini di bagian sini juga sama, kabelnya masih acak-acakan. Nanti kita coba rapiin. Untuk kabel-kabel kamera mundur nanti kita masukin ke selongsong kabel yang ada di engsel bagasinya guys.